Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di program ngosan atau ngobrol santai ya. Nah, di video kali ini atau di live streaming kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pemateri kita yang sangat luar biasa sekali. Dia adalah lulusan dari TKJ SMK alias Jambe. Pemateri ini jadi menyuguhkan untuk teman-teman SMP ya, anak-anak SMP, anak-anak SD, atau untuk orang tua siswa yang mau menyekolahkan anaknya. Ini mau disekolahkan kemana sih? Nah, kebetulan di SMK Al-Ihya Selajambe itu ada namanya Prodi Teknik Komputer dan Jaringan, dan dia sudah meluluskan 3 angkatan atau 3 program, tiga lulusan. Nah, 3 lulusan ini tiga lulusan ini adalah dari lulusan ketiga ini hampir rata-rata sudah bekerja ya, walaupun memang pekerjaannya itu ada yang di bisnis, owner bisnis, ada yang bekerja menjadi player, ada yang bekerja di quality control ya, dan yang ini di Ruber, PT Ruber ya, gitu kan. Dia bekerja di PT Ruber. Dan untuk teman-teman yang sudah bekerja ya, mau bekerja atau mau sekolah di teknik komputer dan jaringan, apa sih kiat-kiat yang harus diperhatikan oleh orang tua siswa supaya anaknya itu bisa memahami tentang teknik komputer dan jaringan? Materi ini sebenarnya pemateri yang cerdas ya, karena dia sempat lomba LKS waktu itu. Halo, selamat malam atau assalamualaikum Rama. Ramadan ya. Waalaikumsalam Pak. Oke, nah gimana kabar nih Ramadan? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Gimana sendiri? Alhamdulillah sehat nih. Sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang kesibukannya kerja sih, rutinitas sekarang. Oke, gimana nih pekerjaan yang kalau nggak salah dulu kerja di PT Ruber ya? Dulu sempat kerja di PT Rubber tuh, Astra Group. Oh, itu perusahaannya bergerak di bidang apa aja nih? Itu perusahaannya bergerak di bidang ini otomotif sih. Oh, bidang otomotif. Loh, kan Ramadan ini lulusannya TKJ nih, ya. Kenapa bisa sampai kerja di bidang otomotif? Kenapa nih? Gimana ceritanya nih? Awalnya sih ini pengen nyoba nyari pengalaman dulu, pengalaman kerja gitu. Walaupun TKJ gitu, di zaman sekarang tuh kan TKJ itu bisa masuk kemana aja, mau ke perusahaan industri bidang otomotif atau apapun juga. Kebanyakan kan nggak luput dari yang namanya teknologi itu, jadi bisa kerja di bagian IT-nya atau apanya tuh kan di otomotif tuh. Oke, jadi sebenarnya lulusan TKJ itu multi ya, gitu kan? Iya. Yang jelas bukan multitasking ya. Yang jelas bukan multitasking. Oke, tapi sekarang masih di Ruber nggak? Sekarang udah enggak sih, setahun yang lalu tuh sudah habis kontrak kerjanya. Sekarang udah pindah lagi ke perusahaan baru gitu. Oke, nama perusahaannya apa nih? Kalau yang sekarang tuh nama perusahaannya Wersix. Itu perusahaannya bergerak di bidang logistik, tapi berbasis startup. Wow, keren ya. Berbasis startup ya. Berarti mulai ada kaitannya ini ya dengan TKJ ya? Iya.
Heeh, banget Oke. malah. Kayak bisa cerita nggak waktu dulu sekolah di SMK Al Ikhlas Jambe itu seperti apa nih di TKJ gitu kan? Ya dulu sekolah di SMK ya TKJ itu saya termasuk generasi angkatan pertama ya di SMK jurusan TKJ ini. Kenapa saya memilih masuk TKJ? Karena dari pas dulu saya sekolah SMP udah suka sama dunia teknologi gitu. Jadi pas SMK saya ngelanjutin milih TKJ, terus kebetulan ada yang deket di SMK, jadi milih TKJ-nya di SMK. Ya walaupun jadi angkatan pertama itu nggak apa ya, nggak mengurangin ininya lah, tetap bagus gitu. Tergantung kitanya juga. Oke, jadi pada dasarnya walaupun di daerah yang nyebutnya anak-anak SMK itu nyebutnya Bondan Pici ya, Kebon Pandan Bibir Cijolang gitu kan. Oke, tapi ini kualitas lah gitu kan ya. Ya intinya mau kalian sekolah dimanapun itu semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya. Misalkan mau sekolah di sekolah elit sekalipun, kalau kitanya nggak mau berkembang mah ya sama aja gitu. Oh iya benar ya. Intinya tergantung kitanya. Jadi yang paling penting itu adalah bergantung dari kita sendiri ya, tentang bagaimana cara kita untuk melakukan motivasi secara personal, kemudian bagaimana mengembangkan materi ya kan, kemudian bagaimana pelajari secara kontinu mungkin di arah sana ya. Ya betul. Nah, oke, ada tips gak nih barangkali nanti video ini ada gangguan sinyal nih kayaknya nih. Oke, nah nanti kan ini video ini akan disimpan di IGTV ya. Nah barangkali ada tips gak untuk anak-anak SMP yang sekarang nih baru mau mulai MPLS gitu kan? Ada tips gak untuk belajar TKJ itu supaya mudah dipahami? Intinya kalau mau masuk TKJ, walaupun sebelumnya nggak ada background IT sekalipun atau segala macamnya, itu bisa banget sih ke TKJ. Yang penting intinya kita mau berkembang gitu, nggak ikut-ikutan ini itu. Sebenarnya mudah sih TKJ tuh sebenarnya, apalagi di zaman sekarang tuh kan, wah TKJ itu kan berhubungan sama teknologi langsung. Apalagi di zaman sekarang itu kita udah harus melek teknologi banget gitu. Tipsnya ya banyakin belajar aja sih, cari-cari info mengenai TKJ ini kayak gimana. Itu jangan sampai masuk TKJ ikut-ikutan atau gimana gitu. Sebenarnya asik banget sih di TKJ itu. Saya juga banyak banget gitu dapat pengalaman di TKJ itu. Seperti itu ya. Jadi TKJ itu sebenarnya sesuai dengan kondisi saat ini ya. Iya, benar banget. Gitu kan kondisi saat ini, apalagi sekarang peluang TKJ makin besar dengan adanya COVID. Iya. Kira-kira kita kan ini namanya juga ngosan ya, programnya adalah ngosan, ngobrol santai, kita ngobrol-ngobrol aja, cuman ngobrolnya via live IG. Nah kira-kira Ramadan sendiri punya pemikiran gak nih sekarang lagi COVID, kira-kira ada peluang apa sih dari lulusan TKJ itu? Di masa pandemi gini sih kalau buat anak teknologi atau TKJ ya, peluangnya banyak sih. Peluang usaha tuh misalkan yang pertama bisa ini jualan online atau buka jasa tuh kan, jasa banyak. Kalau di bidang online kita bisa jadi reseller atau dropshipper gitu kan, banyak. Itu lumayan juga sih, apalagi sekarang kan di zaman media sosial yang sepertinya gangguan sinyal ya. Ini kalau di bidang jasa teknologi itu ya banyak sih.
misalkan ada eh, jasa belajar online atau jasa buat kayak apa ya, kayak tugas atau bikin web segala macem. Freelance sih, lebih ke arah freelance, banyak sih desain gitu, bidang jasa. Oke, kayaknya gangguan sinyal tadi ya sempat agak terputus-putus. Tapi dari sini ke sana jelas gak? Jelas sih. Oke. Ramadan nih, ini menarik sekali ya tentang TKJ ini. TKJ ini sebenarnya tidak bukan tentang apa yang kita pikirkan atau apa yang bisa bermanfaat untuk diri kita ya, tapi TKJ ini berkaitan dengan bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Iya, Kita bisa itu benar seperti banget. tadi katanya kata Ramadan, kita bisa membuat startup, kita juga bisa buat kita bisa service, jasa layanan server dan lain sebagainya. Tadi sempat saya tangkap nih. Kira-kira Ramadan punya konsep apa nih buat anak-anak TKJ yang baru mau masuk nih? Konsepnya kira-kira kita harus konsen di belajar apa nih gitu kan, supaya nanti ketika lulus itu bermanfaat. Apalagi kan Ramadan sekarang sudah memahami dunia kerja gitu kan, sudah memahami tentang sudah jadi lulusan, kemudian jadi dunia kerja, ilmu yang kepakainya itu ilmu tentang apa gitu. Rata-rata semua ilmu di bidang TKJ kalau di dunia kerja itu terpakai semua sih, tergantung kita miliknya. Jadi yang pertama kayak dunia programming tuh, itu kepake banget zaman sekarang, apalagi tingkat programmer kan di Indonesia tuh rendah banget gitu, masih butuh banyak programmer. Terus yang kedua di bidang desain juga, itu desain lumayan, itu cakupannya luas banget, desain juga tuh, desain grafis kayak videographer tuh kan, editing gitu. Terus yang ketiga kalau untuk service gitu juga masuk sih. Nanti di dunia kerja itu bisa jadinya IT support atau IT help desk. Jadi kerjanya tuh kayak ngerbaikin jaringan atau komputer di kantor kita gitu. Kita yang nanggung jawabin semuanya gitu, jaringan sama komputer-komputer di kantor kita gitu, kalau bagian IT support itu. Jadi bisa ya lebih ke arah 3 itu sih, programming sama desain sama service sih itu. Jadi dengan adanya lulusan TKJ di perusahaan itu sebenarnya bisa efisiensi ya? Ya, bisa. Bisa efisiensi, artinya kita nggak harus keluar perusahaan atau nyari perusahaan lain untuk servis di perusahaan tempat kita kerja, dikerjakan oleh diri kita sendiri ya? Iya, benar. Apalagi kan di zaman sekarang orang IT itu sangat dibutuhin banget gitu. Dapat banget lah posisinya gitu. Oke teman-teman semua, barangkali ada pertanyaan nih dari pemateri kita ini. Dia adalah lulusan, ya salah satu lulusan terbaik di TKJ SMK alias Jambe, karena sempat ikut LKS juga ya. Ya, LKS waktu itu di Uniku. Ya, waktu LKS-nya di Uniku ya. Jadi waktu LKS dulu lumayan nih. Itu LKS mempelajarinya atau yang dilombakannya itu tentang apa nih? Tentang ini sih, ngebangun server gitu, merancang server mulai dari awal, mulai dari cabling, terus pengurusan servernya gitu. Oke, nah sekarang di pekerjaan yang baru, kalau dulu kan di rubber, sekarang itu di perusahaan jasa apa tadi? Saya sedikit lupa. Logistik sih, cuman berbasis startup. Nah, itu ada kaitannya nggak dengan lomba yang dilaksanakan pada itu? Kalau untuk lomba, kaitannya sih nggak terlalu berkaitan sih ya kalau di sekarang tuh. Kalau yang di sekarang tuh antara IT helpdesk sama trainer sih. Oh, trainer. Jadi
Eh, kalau untuk ke arah servernya ada kaitan enggak pembangunan server di sana, atau server di sana memiliki server sendiri atau mau kerjasama dengan orang lain atau gimana? Iya ada sih, jadi dia udah sistemnya udah punya server sendiri gitu, server basis datanya, jadi semua terkoneksi di satu perusahaan itu. Oh gitu ya. Nah oke teman-teman, kalau ada yang mau nanya nih, kalau ada siswa-siswa di sini, kalau mau nanya silakan, mumpung masih live, kita masih punya 12 menit lagi atau 12 menit ke depan kita masih bersama teman-teman semua untuk berbincang-bincang masalah teknik komputer dan jaringan, atau bagaimana peluang yang bisa didapatkan oleh TKJ ya, teknik komputer dan jaringan. Dan kebetulan TKJ ini ada di SMK Al-Iyas Lajambe, dan katanya sih enggak beda jauh lah, atau ketika kerja itu tidak berbeda dengan lulusan-lulusan kota. Artinya peluang untuk mendapatkan pekerjaan, peluang untuk memulai usaha, dan berbagai peluang juga masih bisa didapatkan di TKJ SMK Al-Iyas Lajambe. Artinya sama saja katanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengelola diri kita supaya kita bisa memahami tentang ilmu-ilmu TKJ. Itu yang disarankan oleh pemateri kita kali ini. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah merasa bahwa saya itu sekolahnya di kampung, nggak mungkin bisa bertarung dengan sekolah-sekolah di kota atau bersaing dengan sekolah-sekolah di kota. Ya semuanya sama aja, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempelajari secara otodidak, mempelajari secara personal. Itu yang disampaikan oleh pemateri kita kali ini. Oke, Ramadan, nah sekarang gini nih, kaitannya dengan TKJ nih. Dulu, sekarang nih udah lulus gitu kan, lalu pernah ikut tes bareng juga dengan sekolah-sekolah lain. Gimana ini perasaan? Kalau nggak salah pernah ikut seleksi juga ya di Kuningan ya? Oh iya, itu seleksi, ikut sih. Seleksi yang dalam bidang apa nih Pak? Yang waktu itu sama Pak Tata tuh kalau nggak salah. Oh, ya. Itu seleksi dulu masuk kantor ini sih, perusahaan otomotif juga. Itu malahan saingannya banyak banget sih, sampai ada yang udah sarjana segala macem gitu, dari jauh-jauh, dari Cirebon, dari mana-mana. Cuman ya sama aja sih sebenarnya, tergantung kitanya. Ya, jadi sempat lulus tes juga ya, lulus tes tahap 2 kalau nggak salah ya? Iya, cuman mungkin dulu karena kurang pengalaman dalam public speaking gitu kan. Jadi ya wajar lah gitu kan biasanya kalau teknik komputer itu diamnya di depan monitor, di depan layar, itu baru oke. Oke. TKJ nih, TKJ berkaitan lagi dengan TKJ. Sebenarnya TKJ itu kan orang-orang di luaran berkata bahwa TKJ itu identik dengan jaringan. Ya sebenarnya identik dengan jaringan apa identik dengan teknik komputernya? TKJ itu dua-duanya sih, jaringan ada, terus teknik komputernya juga ada. Kalau di TKJ itu ada 2 bidang sih tuh, semuanya ada sih, dua-duanya tercakup juga. Oke, jadi TKJ itu paling lengkap ya, tidak hanya membahas tentang satu agenda. Oke, nah di sini ada satu pertanyaan dari Irfan Supriyatna. Irfan mungkin bisa dibaca juga sama Ramadan. Ini butuh kualitas butuh tenaga IT yang berkualitas. Ya, nggak kelihatan nih di Indonesia, karena kebanyakan sekarang banyak perusahaan di Indonesia yang memakai jasa IT dari luar negeri. Semoga makin banyak lulusan dengan kualitas IT terbaik katanya. Kira-kira ada tips nggak nih Ramadan supaya kita bisa menjadi salah seorang yang memiliki pemahaman IT yang berkualitas nih? Ada tipsnya nggak nih Ramadan? Tipsnya mungkin kan pertama di TKJ itu kan banyak banget bidang cakupannya, yang nggak cuma tentang jaringan, teknik komputer, ada juga kan kayak desain grafis sama programming. Intinya dari awal kita pilih satu dulu, kemauan kita tuh mau pilih yang mana dulu, terus kita tekuni. Misalkan kita pilih mau
jago di bidang programming nih. Nah, itu pokoknya tekuni dulu satu itu dulu sampai mahir, baru nanti belajar pelajaran yang lain gitu. Jangan semuanya misalkan dari desain terus programming sama teknik jaringannya semuanya dimasukin secara bersamaan, itu nantinya dari ketiga tersebut nggak bakalan ada yang masuk gitu. Kita taunya cuma dasar-dasarnya doang gitu. Jadi alangkah baiknya kita belajar tekuni satu bidang dulu yang benar-benar kita sukai. Nanti baru kita udah mahir, baru kita belajar bidang-bidang lainnya. Seperti itu sih, Pak. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Ternyata tipsnya ini sangat bermanfaat banget ya. Jadi kita sebagai siswa TKJ itu nggak bisa mempelajari semuanya dalam satu waktu, tapi harus diselesaikan secara bertahap dan bertahap. Soalnya gini, Pak, kebanyakan suka ada kan yang anak IT nih bisa benerin TV nggak, servis TV nggak, servis radio nggak semuanya anak IT bisa ngelakuin hal tersebut gitu kan. Oke, jadi bertahap ya. Jadi dimulai dari apa yang paling kita sukai ya. Ya, benar. Nah, dimulai dari sana dan nanti kita akan mempelajari aspek-aspek yang lain untuk menarik, karena kita sudah senang banget dengan TKJ. Akhirnya yang lainnya juga kayak server itu akan digali lagi karena pemrograman, misalkan kita belajar pemrograman kan kita butuh untuk masangnya. Nah, memasangnya di mana, di server, akan mempelajari tentang server, artinya akan berkembang secara sendirinya ya. Ya. Nah, akan berkembang secara tersendirinya. Jadi, nah itu tipsnya ya bagi teman-teman SMP, MTS yang sekarang baru mau masuk di TKJ nih, sekarang baru mau mulai MPLS. Tipsnya sederhana sekali. Dimulai dari pelajaran apa dulu yang paling Anda sukai, baru setelah Anda menyukai salah satu program, salah satu pelajaran, nanti akan menyukai juga pelajaran-pelajaran yang lainnya yang berkaitan dengan teknik komputer dan jaringan. Jadi termasuk kalau suka main game juga nggak masalah ya? Kalau main game ya nggak masalah, cuman yang penting ya, ada batas masih wajarnya gitu. Wah, jaringannya terputus ya. Kalau main game ya, main game bisa termasuk, yang penting kita tahu batasan. Alangkah baiknya kita nggak cuman taunya main game doang, tapi alangkah baiknya kita bisa buat gamenya gitu. Wow ya, keren banget nih saran dari pemateri kita kali ini dari alumni TKJ SMK alias Lejame. Boleh juga main game tapi tahu batasan. Nah, jangan sampai kita main gamenya kebablasan ya gitu, tapi jangan hanya sekedar konsumtif. Nah, artinya hanya jangan sekedar jadi pengguna, tapi jadilah produktif atau production atau produsen ya, membuat game. Kayak pernah nyoba bikin game, Ramadan? Pernah sih dulu pakai game maker tuh, game Android kayak gitu. Terus sempet coba-coba pakai Unity 3D juga tuh, cuman belum terrealisasi lebih jauh lagi sih gamenya. Oke, ternyata sempat belajar game juga ya. Oke, sempat belajar bikin game juga. Nggak jadi masalah ya untuk anak-anak TKJ main game, asal tahu batasan dan jangan hanya saya ulangi lagi, jangan hanya konsumtif tapi jadilah produsen atau pembuat game. Oke. Mudah nggak itu bikin game dengan aplikasi yang dua tadi? Kalau untuk misalkan game-game dasar kayak game Android gitu, susah-susah gampang sih. Tapi sekarang tuh kan udah di sosmed tuh udah banyak banget ya tutorial cara buat game segala macam. Itu bisa jadi referensi kita sih. Ya, nggak apa-apa pertama belajar dulu, ikuti tutorialnya gitu sampai jadi. Itu nanti kedepannya baru kita buat konsep game kita sendiri gitu.
Oke, teman-teman semua, ternyata materi kali ini sangat menarik sekali nih. Ini berkaitan dengan alumni TKJ SMK alias Jambe, dan pemahaman tentang TKJ-nya sangat mendalam banget nih. Itu sampai dia menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat game. Nah, ketika kita mau buat game atau kita sudah punya game nih, kita punya materi tentang teknik komputer dan jaringan, itu bisa dapat uang nggak dari internet kira-kira nih? Itu bisa sih nanti kalau kita udah buat game itu bisa kita publish ke kayak Play Store, App Store. Nanti itu dari tingkat download segala macem, nanti ada kayak orang atau perusahaan yang mau pasang iklan di game kita, kan suka ada tuh game-game yang Android ada iklannya tuh kan. Nah, itu bisa jadi pemasukan buat kita gitu dari situ sih. Oke, ternyata luas banget ya TKJ. Jadi pertama, bahwa di TKJ SMK alias Jambe atau di TKJ di seluruh Indonesia, TKJ itu yang pertama bisa dapat duit dari jasa servis. Wow, ini ya bro, yang pertama nih untuk teman-teman SMP MTS yang mau masuk TKJ, terutama di TKJ SMK alias Jambe yang sudah terbukti alumninya sudah kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di TKJ itu selain bisa dapat uang secara offline, juga bisa dapat uang secara online. Kalau offline-nya sih yang pertama tadi sudah disebutkan jasa servis, yang keduanya jadi IT support ya. Iya. Benar gak, IT support itu yang kedua. Yang ketiganya ternyata bisa bikin jasa desain gambar, desain web, desain grafis dan lain sebagainya. Ternyata ada yang keempat, yaitu bisa mendapatkan uang secara online juga melalui Play Store ya. Jadi nanti orang yang download, kita dapat uang dari Play Store-nya. Itu nama programnya apa? Kita kira-kira nih kalau Play Store, bicara Play Store. Program ini ya dari bidang ininya ya. Lebih ke arah kayak ini sih, AdSense gitu sih Pak kalau Play Store tuh. Oke, ternyata ada yang namanya platform ya, platform AdSense gitu kan ya, AdSense nulisnya ya, bacanya AdSense. Ternyata kita juga bisa dapat uang melalui game yang diupload di Play Store, nanti dari traffic download dan iklan, kemudian hasil downloadnya itu akan ditransfer langsung ke platform AdSense. Oke. Nah, ternyata nggak terasa banget kita sudah 31 menit bersama teman-teman semua, menemani teman-teman semua untuk ngobrol santai. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ramadan, tapi bukan yang terakhir ya. Nanti kita akan coba kembali untuk masuk di program ngosan lagi, memberikan manfaat untuk teman-teman. Nah, kira-kira nih tips atau saran-saran untuk calon-calon siswa TKJ nih, ada gak motivasi selain yang tadi disebutkan tadi? Udah bagus banget nih tipsnya gitu kan. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan lah untuk Ramadan sebagai alumni dari TKJ nih. Untuk teman-teman SMP atau MTS yang mau masuk TKJ SMK Alifia, menurut saya sih selain pokoknya TKJ SMK Alifia itu nggak kalah sama sekolah-sekolah lain sih gitu, sama aja. Mulai dari kualitas seperti itunya semuanya tergantung sama diri kita sendiri sih. Tipsnya ya, saran dari saya, kita cari tahu dulu mengenai TKJ itu gitu, kita sukanya apa gitu, terus nanti dalami. Kalau kita udah tahu, nemuin apa yang kita suka, pasti kedepannya juga bakalan berbuah baik lah gitu. Pokoknya TKJ SMK ini juga nggak kalah banget sih sama yang di kota-kota, apalagi kan TKJ sekarang ada ini juga ya Pak, ada usahanya ya, itu ya yang UP. Ya, ada UP, unit produksi jadi, ya. Jadi banyak belajar banget sih di TKJ SMK ya ini. Gangguan jaringan lagi nih. Iya, Jambe, tapi teman SMP ataupun untuk orang tua yang mau menyekolahkan di TKJ, ada tips untuk mengawasi anaknya. Yang pertama, cari
kesukaan atau hal apa yang paling disukai oleh anak gitu kan. Apakah anak itu sukanya di bidang programming, desain? Pak, kan saya masih di desa, nggak tahu programming itu, nggak tahu itu apa. Nanti bisa teman-teman langsung bisa bertanya langsung ke SMK Al-Ikhya Jambe untuk mencari minat dan bakat peserta yang akan sekolah di TKJ SMK Al-Ikhya Jambe itu. Jadi cari dulu kesenangan atau senangnya di bidang apa nih di anak. Nanti baru akan mengarah kepada pelajaran-pelajaran yang lain. Terus jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, teruslah mencari dan dari apa yang kita sukai, karena belajar secara mandiri itu lebih efektif ya Ramadan. Iya, iya. Lebih efektif dibandingkan dengan kita hanya menerima atau ketika disuruh baru belajar gitu kan. Jadi belajar secara mandiri. Ya intinya harus inilah kita mandiri gitu, nggak harus nunggu disuruh dulu. Oke, terima kasih Ramadan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak SMP dan orang tua yang mau nyekolahkan anaknya ke TKJ ya Ramadan. Ya. Oke, semoga sukses selalu Ramadan dan selalu diberikan kesehatan, kesehatan ini COVID-19. Oke, selamat malam Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Oke teman-teman semua, berakhir sudah 30 menit saya bersama Anda, menemani Anda semua di ngosan ngobrol santai ya, bareng anak TKJ SMK Al-Ikhya Jambe, bareng lulusan TKJ SMK Al-Ikhya Jambe. Ternyata nggak jauh beda loh lulusan TKJ SMK Al-Ikhya Jambe dengan lulusan SMK yang ada di luar kota. Artinya sama saja, pendidikan itu yang paling penting itu bukan permasalahannya, bukan permasalahannya tidak berada pada pendidikannya, melainkan pada anaknya. Bagaimana kita bisa membangun motivasi kepada anak supaya anak bisa mau belajar secara mandiri. Itulah kata pemateri kita kali ini dari lulusan TKJ SMK Al-Ikhya Jambe. Jadi bangunlah motivasi secara personal pada diri anak atau pada diri Anda sebagai siswa ataupun siswi SMP. Jangan pernah bergantung kepada orang lain, karena yang paling penting itu adalah membangun motivasi secara personal. Jangan kemana-mana, nanti setiap Jumat kita akan kembali live menemani Anda semua di programnya Ngosan Ngobrol Santai. Dan untuk materi di minggu depan saya sudah siapkan untuk para dosen-dosen. Nih, ada dosen nggak di sini ya? Nanti, dosen-dosen kita berbicara tentang apa? Nah, berbicara tentang jabatan fungsional dosen. Kenapa harus ngurusin jabatan fungsional dosen? Karena itu adalah key kedua setelah NIDN. Jadi kunci dari profesi Anda menjadi dosen, yang pertama harus punya NIDN, yang kedua harus punya jabatan fungsional. Jadi kalau key yang pertama atau kunci yang pertama sudah Anda dapatkan, maka Anda harus menuju pada kunci kedua. Jadi kalau Anda sudah masuk ke pintu gerbang, Anda harus masuk ke rumah. Nah nanti kalau dari rumah Anda harus masuk ke kamar, ke dapur, dan sebagainya. Ada kunci-kunci berikutnya yang harus kita buka. Dan di minggu depan kita akan bahas tentang kunci kedua. Jadi pantangin terus IG-nya saya, sebarkan kepada orang lain ya. Semoga pertemuan kita di program yang ngobrol santai ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam sukses, salam ngosan. Jangan lupa bawa goreng singkongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.